sholat sunnah subuh. Akhirnya dia menjadi masbuk berkepanjangan. Tidak terkejar lagi. Bonus untuk sholat tahiyatul masjidnya tidak ada. Kalau dia bersegera ke masjid, pertama dia mendapatkan keuntungan sholat tahiyatul masjid. Bisa mendapatkan takbiratul bersama imam. Nah, ada hari ini orang yang menjadi masbuknya itu rajin masbuk, Pak. Langganan masbuk. Ada, Pak. Terkadang orang sudah salam dia baru masuk. Dia sembahyang di masjid. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita hadir di rumah Allah, menunaikan salat subuh berjamaah, dan pada hari ini kita melanjutkan kembali kuliah subuh. Adapun yang akan kita uraikan pada subuh kali ini yaitu mengenai orang-orang yang lalai di dalam sholat. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang termasuk di sini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai. Karena kalau kita melihat umat muslim hari ini, masalah sholat ini terkadang tidak begitu dipentingkan lagi, tidak dinomorsatukan lagi, Pak. Datang terlambat, gerakannya tidak ada tumakninah. Ini kan indikasi atau maraknya banyak orang-orang yang lalai. Al-Quran surah Al-Ma'un ini sudah lama Bapak Ibu menjelaskan tentang bagaimana orang yang celaka dalam hal sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana? Kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini banyak, Pak. Tafsir Ibnu Katsir ini termasuk tafsir terbaik. Karena dia menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran, bukan dengan logika, bukan dengan sejarah, bukan dengan balaghah, sastra dan sebagainya, tapi dia menafsirkan dengan Al-Quran. Nah, kalau kita melihat fawailul lil musallin, orang yang celaka di dalam sholat itu
melihat ayat selanjutnya. Melihat ayat selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mengapa sholat ini senantiasa kita angkat Bapak Ibu? Karena sholat ini termasuk salah satu rukun Islam. Kalau rukun Islam ini tidak dikerjakan Bapak Ibu, ditinggalkan, kan rukun Islam itu kerangka dasar. Rukun. Kalau ditinggalkan berarti dia tidak dikategorikan orang Islam seperti itu. Islamnya atau paling tidak Islam yang tidak sempurna. Banyak orang hari ini seperti itu. Sholat yang agama. Jadi penting sekali Bapak Ibu. Kalau masalah sholat ini sudah tidak begitu dinomorsatukan, ini akan menjadi masalah hari ini sampai nanti di hari kiamat. Di dunia ini juga dia sudah bermasalah. Sedangkan orang yang sholat tidak memperhatikan syarat dan rukun, ini akan berdampak kepada perilaku sosial Bapak Ibu. Berdampak kepada perilaku sosial. Orang yang sholatnya sembarangan ini pasti tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan di dalam hadis, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau tidak sholat, mudah seseorang itu melakukan perbuatan keji dan munkar. Dan terpenting juga, sholat itu adalah kunci surga. Miftahul jannah as-sholah. Jadi orang yang tidak sholat tidak dapat kuncinya itu Pak. Kunci surga itu sholat. Dan termasuk amal yang menentukan di hari kiamat nanti. Kalau sholatnya diterima, amal lain diterima. Kalau sholatnya ditolak, bagaimana dengan amal yang lain? Itu juga akan ditolak. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sholat ini juga satu kewajiban buat kita yang sudah mengaku muslim. Kalau dia muslim, ini ada beban atau taklif sholat, diwajibkan. Berarti kalau hal ini wajib, kalau tidak dikerjakan dia termasuk pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar atau dosa-dosa besar itu banyak. Salah satu dosa besar adalah meninggalkan sholat. Kalau kita melihat Bapak Ibu, keutamaan sholat ini banyak sekali Pak. Bisa mencegah perbuatan keji, amalan yang paling utama. Apa amalan yang utama? Pernah ditanyakan kepada Rasul. Sholat tepat pada waktunya. Kemudian sholat itu juga bisa menghapus kesalahan, menaikkan derajat, diangkat derajat. Ini bisa dilihat dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Ma min abdin yasjudu lillahi sajadah. Tidaklah sujud seorang hamba dengan satu kali sujud, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali akan ditulis baginya satu kebaikan. Satu kali sujud, satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'ah, dan akan dihapus darinya satu kesalahan. Wa rafa'ahu lahu biha darajat, akan diangkat satu derajat. Jadi naikkan derajat ini terkadang tidak mudah Bapak Ibu. Naikkan satu derajat di hadapan Allah itu salah satunya dengan sujud. Fastaghfiru min sujud, maka perbanyak sujud. Seseorang yang memperbanyak sujudnya, pertama tentu sholat wajib. Sholat wajib itu sehari semalam 17 rakaat Pak. 17 rakaat ini kalau sujudnya itu berapa kali Pak? Kali 2 Pak.
Satu rakaat itu 2 kali sujud. 17 kali 2 berapa, Pak? 34 ya, Pak. 34 derajat sehari semalam kalau kita tidak pakai sholat sunnah, itu 34 derajat yang kan. Bayangkan kalau seseorang itu sehari semalamnya tidak pernah sholat. Wah, ini kan tambah lama terbenam dia, tambah jauh. Belum lagi kalau kita sehari semalam itu bisa melakukan 100 sujud. Banyak, Pak, 100 sujud, Pak. 100 sujud itu 50 rakaat, Bapak Ibu. 50 rakaat ini sholat apa saja. Baik, kalau kita ingin hitung-hitung, Pak, kita coba hitung. Sampai tidak sholat kita ini 50, Ustaz? Kalau sampai, hebat berarti, Pak. Bukan sholat sembarang sholat, enggak. Pertama sholat wajib. Sholat wajib itu 17. Ditambah sholat sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu paling sedikit 10, Pak. Kalau dia mengiringi 22 atau 12. Taruhlah 10 saja. 10 sajalah. 17 tambah 10 lah sudah 27. Ditambah lagi 27 ditambah tahajud. Tambah 11. 27 tambah 11. 27 11. 39. Ya kan, Pak? 39 kalau dia masuk masjid 5 kali. Berarti lali 10 kali. Nah, itu 49. Belum lagi kalau dia sholat yang lain. Sholat yang lain banyak, Pak. Sholat yang lain banyak. Kalau ingin kita bicarakan tentang sholat sunnah, sholat mayit, sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak ada judul. Maksudnya tidak ada sebab, bukan tidak ada judul. Dia masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat saja. 2 rakaat salam, kurang, tambah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Tapi sholat sunnah mutlak ini tidak boleh dikerjakan saat ini. Sudah subuh ini nak sholat sunnah mutlak, tidak bisa. Atau setelah sholat asar, nak sholat sunnah mutlak, tidak bisa. Sesudah maghrib kalau ingin sholat mutlak bisa, sesudah isya bisa. Jadi itu kalau bisa sehari semalam 50 rakaat, berarti derajat kita sehari semalam itu 100 derajat diangkat oleh Allah. 100 kesalahan dihapus, 100 kebaikan dicatat. Itu untuk standar minimal. Standar minimal. Kebaikan-kebaikan sholat itu sangat banyak, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita menjurus saja kepada bentuk-bentuk yang apa saja dikatakan lalai itu. Karena kita ini subuh ini kalau bisa tidak terlalu lama kultumnya, kata Ustadz Malinap, 15 menit. Nah, jadilah. Bentuk lalai di dalam sholat itu pertama, kalau kita rangkai-rangkai, Pak. Pertama sebelum masuk waktu sholat. Kan rangkaian sholat ini sebelum sholat itu kan wudhu. Nah, orang yang wudhunya sembarangan, tidak pas dalam wudhu, sholat wudhunya tidak sah. Kalau anggota wudhu ini tidak ada yang tidak terkena air, Bapak Ibu, itu wudhunya tidak sah itu. Wudhu yang sembarangan. Jadi wudhu ini, bab toharoh ini harus kita gali kembali. Harus kita gali kembali. Jangan sembarangan di dalam wudhu. Ada orang wudhu, Pak. Nampaknya dia berkali-kali, tapi ada anggota wudhunya tidak basah, Pak. Nampaknya dia banyak menggunakan air, tapi tidak tepat di dalam membasuh anggota wudhu. Seperti begini-gini saja. Nah, di sini tidak kena. Nah, atau keran putar-putar. Padahal kalau berwudu itu, prinsip wudu itu rata, Bapak Ibu. Walaupun 1 kali, prinsipnya rata. Mengapa sampai diulang 3 kali? Itu kalau ada kemungkinan yang tidak terkena air. 3 kali. Di dalam wudu juga bukan hanya sekedar menyiram-nyiram, tapi
digosok, digosok. Sela-sela jari. Itu untuk mengantisipasi kalau ada yang tidak terkena air. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum masuk waktu sholat, kita wudhu. Nah, itu rangkaian sholat. Lalai ini Bapak Ibu, ini bertingkat-tingkat sebenarnya. Beraneka ragam. Kalau ingin kita kaji, yang lalai di dalam sholat itu kan banyak. Termasuk lalai yang paling fatal, meninggalkan sholat, Pak. Atau sholatnya bolong-bolong. Dia sudah sholat 5 waktu, tapi masih ada yang bolongnya. Dia 5 waktu, Pak. Berarti kalau dikatakan 5 waktu, kadang ada yang bolong, itu belum 5 waktu judulnya. Ada yang 4 waktu, 3 waktu, atau sholat kapan sempat saja. Kalau lagi mood saja, ada orang seperti itu. Atau dia sehari semalam itu 4 saja. Ada satu sholat yang dia tinggalkan. Di sholat subuh, ada orang itu maghrib, isya, zuhur, asar dia kerjakan, tapi waktu subuh tidak, karena bangunnya jam 9. Ada itu, Pak. Ada umat Islam seperti itu. Ada juga dia yang subuhnya dia kerjakan, ada, tapi ada sholat isyanya dia tinggalkan, atau sholat zuhurnya, karena terkait dengan pekerjaan mungkin sibuk, kotor, jadi dia malas. Ada melada salah. Banyak orang yang hari ini karena pekerjaan tidak melakukan sholat. Ini fawailul musallin, celaka dia. Jadi pertama, orang yang betul-betul meninggalkan sholat ini, kalau dia terus menerus seperti itu, ini dihukumkan kepada kafir, Bapak Ibu. Bainal kufri wal iman tarkus sholat. Batas antara iman dan kafir itu sholat itu. Meninggalkan sholat kafir. Kalau meninggalkannya dengan sengaja itu ada cap kafirnya, Pak. Baik Bapak Ibu, yang kedua, lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun dan syarat sholat. Nah, rukun sholat ini Bapak Ibu banyak. Orang dengan sengaja tidak ruku, tidak mungkin. Ruku itu rukun, Pak. Sujud rukun. Takbiratul ikram rukun. Tapi tidak ada orang yang sholat tidak takbiratul ikram. Orang banyak terkena di dalam hal rukun ini, dalam hal tumak nina. Tumak nina itu rukun, Pak. Hari ini rukun yang satu ini diabaikan oleh banyak orang pelaku sholat. Kalau kita termasuk orang yang tidak tumak, hati-hati Bapak Ibu. Walaupun kita ini orang yang sudah sholat. Mana ada orang yang sholat tidak sujud? Pasti sujud. Tapi coba lihat. Nah, coba lihat, Pak. Orang yang, kalau kita ke masjid, kita bisa lihat orang sholat. Bagaimana praktek tumak ninanya, Pak? Bagaimana praktek tumak ninanya? Kebanyakan orang sudah ruku. Sewaktu itidal, Bapak Ibu. Sami Allah man hamidah. Langsung saja dia. Jarang orang itu sami Allah man hamidah, mantap dulu tegak. Biasanya kebanyakan, Pak, sami Allah man hamidah langsung di ruku. Karena bacaannya memang cepat. Rabbana walakal hamd. Mungkin sambil dia bergerak, Rabbana walakal hamd, langsung sujud. Bahkan ini dilakukan oleh imam-imam, Bapak Ibu. Ini Pak Asbi kadang kita baru maca Rob, dialah Allah Akbar. Ini fatal, Bapak Ibu. Apalah salahnya, Bapak Ibu? Sewaktu itidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau ingin bacaan yang pendek, Rabbana walakal hamd. Kalau ingin bacaan yang panjang, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u masyi'ta min syai'in ba'du. Kan agak lama itu, Pak. Ya Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u masyi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Agak lama. Atau kita mengambil yang pendek. Mengambil yang pendek tetap tumanina. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tegak dulu, diam dulu, luruskan dulu. Kita sedang menghadap Allah. Tapi di situ banyak orang yang
kurang peduli Bapak Ibu. Untuk belajar tumak ninah Bapak Ibu, mohon maaf, tidak mudah Pak. Sepertinya mudah. Ternyata pelajaran tumak ninah itu pelajaran sulit Bapak Ibu. Sama kalau kita SMA itu pelajaran fisika. Kalau kita IPS nih terkadang ada pelajar atau kita sekolah Pak, ada pelajaran-pelajaran ini kan ada guru yang memang kita tidak senang. Ada orang tidak senang dengan matematika, memang payah. Ada orang tidak senang bahasa Inggris. Nah, dihafal itu verbnya itu, kata kerja segala macam itu. Nah, salah satu pelajaran tersulit di dalam sholat adalah tumak ninah Bapak Ibu. Saya sering sholat kemana-mana menjadi makmum. Ternyata banyak imam yang seperti itu. Sewaktu rakaat ketiga sholat isya, kita baca Al-Fatihah secara tartil, kita baru membaca iya kena budu, dia sudah Allah Akbar ruku. Imamnya itu Pak. Banyak Pak. Sewaktu ruku dan sujud seperti itu juga, kita baru baca Subhana Rabbil Azim. Kan 3 kali itu Pak. Baru sekali dia Allah Akbar. Belum ada tumak ninahnya. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus kalau kita menjadi imam Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini kan kita nih imam galau Pak. Imam galau gitu nih Pak, yang di sini nih. Kalau kita sembahyang dewean mungkin efeknya itu terhadap seseorang. Kita dewean Pak. Tapi kalau kita memimpin sholat berjamaah, efek buruknya itu kepada tanggungannya itu sebanyak orang yang kita pimpin. Seluruh jamaah kena Pak. Jadi banyak juga imam itu tidak menenggang makmum, tidak mikirkan makmum. Yo dewe baca dia dewe bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar. Jadi cukup berbahaya juga kalau seorang imam itu tidak tumak ninah. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah satu hari nanti. Jadi kalau bicara tentang nak mikirkan dia dewe, maksudnya ini, dia hanya cuman bacaan dia baik, tidak mikir makmum. Dia baca 3, makmum inilah baca berapa? Umpama begini, bacaan sujud itu 3 kali, Subhana Rabbil Azim. Kalau hanya sekedar kita sebagai imam untuk menyudahkan bacaan 3 kali, makmum itu baru berapa? Mengira-ngiranya seperti itu. Jadi tidak mengapa kita seorang imam itu bacanya 9 kali Pak, agar makmumnya itu bisa baca 3 kali dan mendapatkan tumak ninah. Seperti itu. Kalau saya Pak, baca-bacaan rukuk sujud itu sampai 9 kali Pak. Kok hitung ya? Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil. Agak lama memang. Biarlah 9 kali. Boleh Pak. Untuk memikirkan makmum agar mendapatkan tumak ninah, termasuk kita. Masalah tumak ninah. Orang yang tidak tumak ninah ini tergolong orang yang lalai. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, lalai dalam hal kesempurnaan sholat. Ini banyak. Pakaian sembarangan. Masjid pakaian tidak keruah. Mestinya ke masjid itu pakaian yang bagus Bapak Ibu. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak keturunan Adam. Ini Allah yang ngomong nih Pak. Al-A'raf 31. Baguskanlah, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi kalau kita nak ke masjid, sedapat mungkin pakaian yang bagus Bapak Ibu. Pakaian yang rapi, pakaian yang standar lah. Bukan pakaian yang biasa kita bawa ke kebun, yang biasa kita pakai kebiasaan yang laburu, enggak. Kalau ada baju yang paling bagus, bawa baju yang paling bagus. Saya yakin kita ini ada baju yang terbaik Bapak Ibu. Baju yang bagus itu ada. Pakailah kalau kita ke masjid.
Kayak kalau kita lah balik, ganti dengan baju biasa. Karena ini Tuhan yang nyuruh, Allah yang nyuruh nih. Kalau nak ke masjid pakai baju yang bagus. Kalau ada yang baru, yang baru. Biasanya kita nih kalau baju baru tuh kalau nak lebaran baik. Tapi paling tidak baju yang bagus. Baju yang bagus pakai. Pakai gamis panjang, tak apa-apa Pak. Penampilannya dibaguskan. Kalau orang tua saya nyuruh pakai sarung katanya. Aku kalau pakai sarung tuh agak, kalau jauh berjalan jauh bermotor pakai sarung. Biar agak bagaimana begitu. Bagus juga pakai sarung. Kalau yang biasa pakai sarung, tapi tidak mengapa pakai sepan, Pak. Tidak masalah. Sepan. Itu masalah pakaian Bapak Ibu. Kemudian juga termasuk yang lalai di dalam sholat itu tidak berjamaah. Ini kan fatal. Termasuk hal yang fatal juga. Tidak berjamaah ini. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah. Cukup keras juga ini. Man sami'an nada falam ya'tihi fala sholah lahu illa min udzur. Falam ya'tihi fala sholatahu lahu fala sholatalahu illa min udzur. Barang siapa yang mendengar azan, berarti kita ini tidak jauh nian dengan masjid kalau dengar azan, Pak. Tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya. Apalagi kita tetangga masjid, sembahyangnya di rumah. Tetangga masjid ini maksudnya 40 rumah dari masjid, itu termasuk tetangga masjid. Kalau tidak ada uzur, sakit mungkin. Ada juga orang yang mendengar azan tapi dia ada uzur. Seperti kita berada di saat di tepian kota atau kita lagi masuk hutan, itu terkadang terdengar Ustaz, azannya jauh dan Allah Akbar, kita lagi dalam hutan. Itu kan ada uzur namanya. Atau kita dalam perjalanan. Atau kita masih ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti misal nih, dokter yang lagi operasi, kalau ditinggalkannya mati pasiennya Pak. Itu kan ada uzur namanya. Ada uzur syar'i kalau bahasanya seperti itu. Kalau kita ada kate gawi Pak, lagi nguling-nguling, ngazan, sebentar lagi lah. Ini termasuk orang yang melalaikan sholat. Ada juga orang yang melalaikan sholat ini masalah waktu Bapak Ibu. Masalah waktu sholat. Azan sudah berkumandang, dia masih saja dengan kesibukan dunia. Masih dalam hal jual beli. Tunggu jualan. Oke lah. Bentar lagi lah. Tunggu dulu. Kan masih ceramah Masjid Raya lama. Nanti orang sudah terakhir masuk dia. Ada orang-orang tertentu Bapak Ibu selalu lambat di dalam berjamaah ado Pak. Sepertinya disengaja. Mungkin kalau di pasar bininya belum datang mungkin untuk gantian. Atau dia punya jam atau dalam konsep pemikirannya kalau orang azan baru pergi. Padahal jarak tempuh agak jauh. Itu kan lambat akhirnya. Ada juga orang yang masuk masjid itu kalau orang sudah mau qomat, Pak. Ada, Pak. Berarti dia jarang untuk tahiyatul masjid. Rugi dia. Memang seutama-utama sholat sunnah itu di rumah. Tapi kalau dia untuk sholat sunnah qobliyah. Nah qobliyah ini kan sebelum. Sebaiknya dia di masjid sebaiknya. Karena dia bisa mendapatkan tahiyatul masjid seperti subuh, Pak. Kalau rumah kita jauh, nak qobliyahnya di rumah, Pak. Sholat sunnah subuh. Akhirnya dia menjadi masbuk berkepanjangan. Tidak terkejar lagi. Bonus untuk sholat tahiyatul masjidnya tidak ada. Kalau dia bersegera ke masjid, pertama dia mendapatkan keuntungan sholat tahiyatul masjid. Bisa mendapatkan takbiratul bersama imam. Nah, ada hari ini orang yang menjadi masbuknya itu rajin masbuk, Pak. Langganan masbuk. Ada, Pak.
Terkadang orang sudah salam dia baru masuk. Dia sembahyang di masjid. Sembahyangnya di masjid. Tidak salah-salah. Setiap kita salam, dia lagi. Salam, dia lagi. Kita nak balik, dia baru masuk masjid. Agak aneh juga. Ini termasuk orang yang melalaikan sholat ini. Terkena dengan ayat ini Bapak Ibu. Sehingga saya pernah baca sebuah artikel. Ini kesalahan apa dilakukan oleh dia nih. Sehingga dia tidak bisa untuk duduk di saf awal, saf depan. Kesalahan kita nih Pak terkadang beruntut kepada derajat kita. Kalau kita melakukan kesalahan Bapak Ibu, kesalahannya itu fatal, kita akhirnya berat melakukan kebaikan. Ini akan berdampak seperti itu. Akhirnya kita melihat orang seperti itu, ini kesalahan apa? Sehingga Allah tidak menjadikan dia orang yang nomor satu. Saf depan ini kan nomor satu. Kalau dia masbuk terus, pasti saf belakang. Apalah kira-kira gawi dia ini, sehingga tidak bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Kan kalau masbuk itu kan kalahlah dengan orang yang nomor satu safnya itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk juga lalai ini tidak meluruskan saf dan merapatkannya. Di banyak tempat Bapak Ibu, orang senang sholat itu jarang-jarang, jauh. Safnya juga tidak lurus, banyak. Kalau kita masjid raya ini alhamdulillah. Dulu alasan kita COVID. Tapi ada di beberapa masjid, kati urusan COVID ini, kati urusan COVID dia masih sembahyang, masih rapat tulah. Terbukti tidak ada yang kena COVID. Tidak ada. Tuh masjid situ Pak, aku tunjuki. Ya COVID sampai hari ini tidak pernah tutup. Sehingga sampai hari ini karena alasan itulah, karena rapat, karena tidak pernah tutup masjid, orang yang jauh-jauh datang ke masjid kita Pak. Sewaktu zaman COVID, itu masjid itu meludak Bapak Ibu. Sampai dipoto-foto Pak, dikirim foto itu ke tercamat manu-manu, aduh, disorot tuh Pak Sbi. Masjid situ Pak. Iya ada yang motonya keliling, sampai ditegur itu Pak. Untuk nyuruh nutup. Ada seorang ngomong, ini cerita COVID ini Pak. Dia ngomong waktu itu ketua lamo. Woi, ngapo masjid kamu tuh tidak ditutup? Masih buka baik. Tutup lah ini karena sudah sangat enak sekali ini COVID ini. Yang nutup masjid itu dajjal katanya. Karena instruksi nutup masjid itu memang tidak ada. Peraturan MUI itu untuk nutup masjid itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi tafsirannya itu sampai ke situ, nutup masjid. Aneh juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk-bentuk lalai di dalam sholat ini sangat banyak. Jadi tidak peduli dengan kebersihan, mayang tempatnya kotor ada, tempat-tempat yang kurang bersih, mayang baik di situ. Seperti di pasar itu ada tempat sholat, ada tempat berwudu, sampingnya tempat sholat. Kadang-kadang ada orang sholat duha di situ, pasar pucuk itu Pak. Itu kan tidak peduli. Apa salahnya dia ke masjid sekalian. Suka menunda-nunda, terburu-buru, tidak tumak nina. Kemudian juga yang fatal Bapak Ibu, masalah lalai ini tidak khusyuk. Termasuk orang yang celaka juga ini, orang yang lalai sholatnya tidak khusyuk. Ini kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Berarti kalau sholatnya tidak khusyuk, kebalikan dari ayat ini, tidak beruntung dia. Khusyuk ini penting. Khusyuk ini menjaga ingatan kepada Allah, termasuk khusyuk. Mengerti apa yang dibaca, termasuk khusyuk itu. Karena sholat itu akimis sholat lidzikri. Esensi sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Kalau dari takbiratul ihram sampai salam tidak hati ingatan dengan Allah, itu sholat yang lalai Bapak Ibu. Sholat lambat, tidak tumak nina, tidak ingat kepada Allah. Lengkaplah itu. Itulah orang wawailul lil musallin alladzina hum fi sholatim khashi'un. Alladzina hum fi sholatim sahun. Jadi orang yang orang yang lalai di dalam sholat itu menunda-nunda sholat,
Sholatnya tidak di masjid, sholatnya tidak tumak nina, sholatnya tidak khusyuk. Sholat itu kan untuk mengingat Allah. Aqimi sholat lidzikri. Jadi kalau orang yang tidak sholat itu tidak ingat Allah dia. Orang yang sudah sholat saja kalau tidak ingat Allah itu kategori orang yang sahun, orang yang lalai. Mungkin ini saja Bapak Ibu kajian kita. Mari kita benahi kembali sholat kita. Kalau bisa sedapat mungkin sholat ini menjadi prioritas dalam ibadah kita sehari-hari. Mari kita belajar kembali Bapak Ibu. Untuk belajar tumak nina itu tidak mudah. Untuk ruku yang benar, sujud yang benar-benar di hadapan Allah tidak mudah. Banyak kita perhatikan hari ini orang banyak sholat sunnahnya itu cepat Pak. Cobalah, bukan kita nak ningok wong ibadah, bukan. Kalau kita lah datang duluan masjid kan, secara tidak langsung di sholat depan kita, tascus baik sholatnya Pak. Ini Nabi pernah mengatakan orang seperti itu sholatnya termasuk sholat orang yang munafik. Nunggu waktu sore, anak terbenam matahari baru sembahyang dia. Sembahyang, ngebut puluh caim cotok, tasus, 4 kali cotokan, alam, Ini saja Bapak Ibu kuliah subuh kita pagi ini yang benar dari Allah. Mari kita tingkatkan kembali masalah ibadah sholat ini. Akan kita sambung lagi kajian ini nanti di kultum-kultum zuhur kita yang benar dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.